Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua ditakdirkan Allah, dikumpulkan Allah di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Syekhuna Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkah Abah Guru sekumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita selalu mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan keberkahan, kebaikan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin, bersama Abah Guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang beriman percaya bahwa para rasul, para nabi mempunyai mukjizat, para aulia wassalihin mempunyai karamat, para orang beriman yang sempurna imannya mempunyai ma'unah. Apabila kita tidak percaya dengan mukjizat, sama kita tidak percaya dengan kekuasaan. Apabila kita tidak percaya dengan karamat, sama kita tidak percaya dengan kekuasaan. Nabi yang paling banyak dikasih Allah Ta'ala mukjizat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nabi-nabi itu dikasih Allah Ta'ala mukjizat? Para wali dikasih Allah rahmat, sebab ada Allah mendatangkan mukjizat kepada Nabi. Allah memberikan rahmat kepada wali, itu menempati ucapan Tuhan, sadaqa abdi bi kulli ma yablughu, bahwa ini Nabi adalah kadal dusta. Apapun yang disampaikannya adalah betul, apapun yang disampaikan ulama semuanya benar. Alhamdulillah, kita setiap datang bulan Rajab mengadakan perayaan Isra Mi'raj sebagai tanda kita ada iman. Datang bulan Rajab kita mengadakan haul. Guru kita, kekasih kita Maulana Syekh Muhammad Zaini, kita sebagai percaya adanya wali. Mudahan berkat perayaan ini iman kita meningkat. Mudah-mudahan kita bisa mutabaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata ulama, hikmahnya Allah Ta'ala menjalankan malaikat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 lapis langit sampai ke mustawa, sampai ke dengan Allah. Apa hikmahnya? Allah menampakkan kesempurnaannya. Allah Ta'ala itu maha suci daripada lembah, maha sucilah Allah daripada kekurangan. Betul Allah Ta'ala itu segala-galanya sempurna. Kawa Allah Ta'ala menjalankan Nabi di waktu yang singkat, 3 jam, mulai zulak sampai bulik cuma 3 jam. Ini menyalahi adat, tapi lawan Tuhan ada mustahil. Begitu juga mulah kita jangan patah hati, jangan patah semangat. Harus kita mengharap, harus kita selalu meminta kepada Allah. Allah kawanya menyugihakan kita nang belum sugih. Andai kata kita berusaha berdagang, membuka toko mulai pukul 7, tutup toko pukul 5, ada danang datang ke toko kita, hanya nang datang ke toko kita kucing, bapak kucing singgah kehujanan, atau kucing singgah hanya umat kami ya. Tapi kita orang beriman yakin Allah kawa mendatangkan kekayaan kepada aku, tapi waktunya belum sampai. Tetap kita mengharap, tetap kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada boleh kita putus asa, harus kita gembira, harus kita mengharap. Semuanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sekalinya kita habis menutup toko, bulik ke rumah, ada apa-apa, tak siapa intan, intannya kayak biji pentol, ada mustahil. Harus lawan Tuhan. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mudahan kita jangan lagi sedih, jangan lagi sakit hati. Pandang Allah Maha segala-galanya. Sambil kita mengharap kepada Allah, selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Apabila hati kita mau berdoa, mau berbaik sangka, kita menunjukkan akan dapat keuntungan, kita akan dapat kesuksesan. Nah, jadi wajiblah hati kita sangka baik lawan Allah. Jangan sangkal, jangan mangkal, jangan menggerutu. Tanda sangka baik waktu dapat cobaan dan kesusahan, bahwa menyebut Allah, la ilaha illallah, baca la haula wala quwata illa billah. Baca abah berusaha kumpul, namun sewaktu-waktu hati kita sedih, baca alam nasrah laka sadra. Sambil tangan kita angkat di dada, sambil tangan itu dipusut, insya Allah kesedihan kita diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, janganlah kita sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih, menghina lawan yang lain. Kadang-kadang bisa timbul di hati kita rasa lebih alim pada yang lain, lalu menghina lawan yang lain. Alim aku pada iya ya. Apabila bisa timbul semacam itu merasa alim, tatkala kita itu melihat surban gonol, surban kayak kipas angin, atau merasa alim
melihat misi kitab banyak 2-3 buah lambaki, tapi kita dalam misi kitab banyak ini kada ikat, kada bisa membaca, ada kau juga memahami. Nah, jadi janganlah kita merasa alim. Yang alim itu hanya Tuhan, yang sugih itu hanya Tuhan. Sekalinya misi kita banyak tuh penjualan sini. Nah, bisa. Jadi janganlah sombong, janganlah kita menghina lawan yang lain. Kalau bisa hinalah diri kita, muliakanlah. Ya Allah bersukumpul apabila kita kumpul lawan nang Tuhan kita anum yakin nang Tuhan ni hebat pada aku sidin dahulu sembahyang dahulu menuntut ilmu hormati nang Tuhan, jangan sampai nang anum ni mau ulu lawan nang Tuhan sampai nang Tuhan ni menangis di ulun nang anom. Jangan. Hormati, muliakan, ambil barokah orang nang Tuhan. Kebiasaan orang nang Tuhan ni yakin amat. Pandangan batinnya kuat. Ulun bisa dapat nang Tuhan dapat ilmu ya. Awas ilmu anumi, lang anum jangan orang anumi, sidkau anumi. Ada pakaian sidin, apa pakaiannya ingat lawan Tuhan, kadiju mengingat Tuhan. Jadi janganlah kita menghina. Kalau nang Tuhan berkumpul lawan nang anum, hormatilah, cintailah nang anum. Ujian nang Tuhan, nang anum ni bagus pada aku. Di mana bagusnya nang anum? Ada banyak punya dosa. Aku Tuhan banyak dosa. Tuhan menjadi-jadi. Tuhan kaladi, Tuhan menjadi-jadi. Untung kada Tuhan lanji. Nah, jadi hormati. Karena kita ini sesama Islam harus hormat. Jangan sampai kita bermusuhan. Jangan sampai kita berbantahan. Ini bulan-bulan politik ya Pak. Nah, jadi jangan memusuhan. Pilihan lain jangan. Bintuha memilih 01, Dilantu memilih 02, KI memilih 03. Nah, yang penting mau memilih ya Pak. Pilih yang mementingkan agama kita. Mudahan kita nanti dapat rasadan lang adil lang baik. Mudahan membantu masyarakat, perhatian kawan masyarakat. Jangan kada bolah mencoblos malah terus mencoblos. Ngalakan tanggal 14 tadi lah mencoblos, malam mencoblos mamanya, siang mencoblos lah ada ya. Niat beramalkan kepada Allah. Penting kita misi pemimpin. Apabila pemimpinnya baik, rakyatnya akan jadi baik. Pada gambaran jadi kepilih, jadi pemimpin, jadi kepala, sibuk. Namun kada kuat iman, jadi kita sebagai rakyat mendoakan. Ada gambaran jadi kepala, panas ya nah, kita mendoakan. Jadi kalau kita memandang Allah Ta'ala maha segala-galanya, janganlah kita menghina-hina lawan lang. Dalam kitab disebutkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sidini kan jujur pajalan sayyahin namanya. Ternyata Nabi Allah Isa ini melihat satu binatang yang sudah busuk, berbau busuk. Ujar apa? Ujar pengikut Nabi sama baunya bangsatnya bau apa ini? Adapun Nabi Isa ada mencium bau. Bagusnya binatang ini giginya putih. Ada bau ulat. Awak bau ulat, awak bau.
Tapi Nabi Allah Isa melihat keadaan babaunya, melihat giginya bagus dokna. Beginilah orang tauhid, orang kuat pandangannya kepada Allah, melihat keelokan Allah, melihat kebesaran Allah. Perjalanan Rasulullah ini adalah kisah pandangan tauhid kepada Allah. Nabi Muhammad ini dikehendaki Tuhan, dijalankan, dikehendaki Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad dikehendaki Allah Ta'ala? Sebab Nabi Muhammad ini betul-betul pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu keinginannya dekat kepada Allah, selalu keinginannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah, kesenangannya ibadah, kesenangannya dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat tentang Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat subhanalladzi tasbih. Dalam kitab Tajul Arus karangan Imam Ibnu Athaillah, puji silih orang sudah tuha yang sudah lanjut baju bumbu tuha ya banyak di sini membaca tasbih. Lula membaca tasbih, baca selawat. Sebab bilang Tuhan ini kada kawa amalan yang panjang-panjang mangga sih dia. Kepanjangan bacaan ada ingat lagi sih dia. Nah jadi baca tasbih subhanallah, subhanallah. Lula membaca subhanallah, baca salawat. Apabila nang Tuhan membaca tasbih dan salawat, akan ditulis Allah mulai lagi anom sampai matinya tuh pencinta Allah, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, mau menggunakan lidah bertasbih dan bersalawat. Bagaimana kita supaya mudah banyak bertasbih, banyak bersalawat? Kurangilah berkat ada sia-sia. Dan lagi pendapat ulama, hikmahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan, dinaikkan, Allah menampakkan kehebatan Rasulullah. Padahal ini jalan jauh. Semua apapun yang dilewati Nabi ini kadada halangan, kadada tantangan. Lancar ya kan semuanya, kadada hambatan, kadada tantangan. Apa resepnya? Selalu mudah dipermudahkan Allah. Sebab Nabi kada menghendaki, Allah yang menghendaki. Dan Nabi itu selalu keinginannya ibadah. Mudah-mudahan kita bisa semacam Rasulullah selalu ingin beribadah. Apabila kita beribadah, niat selalu untuk ibadah, pasti akan dimudahkan Tuhan. Coba biar perhatikan bacaan dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dabang bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka kada. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ulun menyembah pian dan ulun minta pertolongan lawan pian. Uja abah bersukumpul iyyaka na'budu, ini menunjukkan adalah syariat. Wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan hakikat. Nabi-nabi, wali-wali, keduanya dipakai. Syariatnya dipakai, hakikatnya dipakai. Pengwah ini kajian hanya melulu hakikatnya. Fikih kada dibaca, syariat kada digawi, salah. Kembali mencatat masalah ilmu hakikat, sidin mengatakan jangan ditinggal syariat. Ini amalan hakikat dipakai, tapi bisa kaijo dengan syariat. Lalu timbul di zaman kita ini banyak kajian-kajian yang melulu hakikat.
Maka kebiasaan kita tuh apabila pengajian hakikat hibak manusia. Tapi mbah mengaji fikih sedikit kau diituin orang. Maka kebanyakannya nang mengaji hakikat ini kada tahu disekian. Tekukun mandi kada tahu, baudo kada tahu, baisija kada tahu, mengaji jua hakikat. Nah ini gurunya kalau jual malah jaya. Uja Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Jilid Nasaid Diniyah. Kalau ada anak belajar lawan kita, lihat dulu. Apakahnya sudah paham masalah sifat 20, masalah rukun tahu juga? Kamu kada tahu itu dulu dasarnya itu digawi dulu. Ilmu dasar lu nangkak lu dikatakan. Mudah-mudahan rumah tangga kita salam. Jangan sampai terkajil dan ilmu hanya semacam dia. Melulu hakikat syariat kada atau hanya syariat dia tapi hakikat kada. Nah, salah juga. Kembalihan majelis abah berusuk kumpul kerukunan dibaca sidin sifat 20 dibaca sidin tentang adab beribadah dibaca sidin. Tadi namanya majelis bawa kisah Rasulullah, majelis namanya majelis ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi Nabi Muhammad berjalan ini selalu adalah sulit cepat sampai. Jadi nang kawa melihat Allah Ta'ala di dunia hanya Nabi Muhammad, yang lain belum bisa. Kita melihatnya dengan iman. Boleh Allah Ta'ala itu dilihat karena di dalam surga. Mudahan kita dimasukkan Allah di dalam surga. Dalam surga itu nang paling lezat memandang Allah, memandang Rasulullah. Mudahan kita dapat bahagia. Yang ketiga kata ulama hikmahnya, Rasulullah dijalankan, dinaikkan. Allah memperlihatkan kebesarannya, menyampaikan tanda-tanda kebesaran. Di malam itu Nabi melihat neraka, Nabi melihat surga. Ternyata dilihat Nabi dalam neraka itu banyak penghuninya orang fakir ke Imam Ghazali. Sehingga sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah dikehendaki fakir di sini fakir harta? Bukan ya Nabi, tapi dia kehendaki fakir nang banyak masuk neraka ini orang kosong daripada ilmu. Istilah bahasa kita jahil, bungul tambuk, kada tahu di agama, di tauhid kada paham, di fikih kada paham, di tasawuf kada paham. Nah itu penyebabnya jadi masuk neraka. Mudahan kita petunjuk menuntut ilmu, mudahan kita mudah mengamalkan. Sabab jalan salaman ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu yang manfaat. Apa tanda ilmu manfaat? Nang maulah kita kenal yakin dengan Allah, kenal dan yakin dengan Rasulullah. Maulah ilmu manfaat kita melihat dengan keaiban kita. Puja Allah berusuk kumpul, tuntutlah ilmu sampai bungul. Nah ya, pahamannya tuntut ilmu sampai bungul. Lewat ilmu yang manfaat kita kaji, kita melihat kebungulan kita. Kita melihat keaiban kita. Itu namanya ilmu yang manfaat. Dan Nabi melihat surga. Surga wadah nikmat, wadah kelezatan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khadara ala qalbi basar. Surga itu sesuatu yang kada pernah mata kita melihat, dilihatkan. Kada pernah kita mendengar, didengarkan.
kadang pernah terlintas di hati. Nyamannya dalam surga itu memandang zatnya Allah, memandang zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habib Ali, aku ingin surga itu kada munting bidadarinya, kada munting nasinya, kada munting makanannya, tapi nak aku unting liqaunil hubbi fihi takhayyama, karena di dalam surga itu adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kita ni apapun yang kita gawi di dunia pasti dibalas Allah. Ujian Nabi wa'mal masita fa innaka majziyun bihi. Silahkan ikam gawi kerjaan apapun, tapi jangan lupa semuanya akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam itu Nabi menerima hadiah berupa sembahyang. Nah, sembahyang ini adalah mi'rajnya kita. Sembahyang ini yang penting kita perhatikan. Sembahyang itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun bola sibuknya kita, ada boleh sembahyang tinggal. Kayak apapun kita sakitnya, selama akal kita masih sehat, tetap wajib sembahyang. Nah, mudahan ahli rumah tangga kita yang selalu menjaga lawan sembahyang. Bini kada ingat palah, kita ingat akal. Kita kada ingat bini, nang ingat akal. Apabila kita misi anak usianya 7 tahun, kewajiban abah mama jaga sembahyang. Tapi pian palah bila menjadi anak sembahyang, pian ya sembahyang juga. Ya kena anak badakon, pian pengmak kenapa kalau sembahyang? Punya mamanya sudah jadi wali. Nah, udah mau kayak itu ya kan? Abahnya kenapa kalau sembahyang? Punya abahnya udah kelasnya sudah tinggi. Nah, hati-hati zaman wahini ada kajian-kajian yang membolehkan sembahyang pada lagi. Maka kadang-kadang yang membawa ilmu semacam ini sakti, tahan timpas, tapi mati juga sendiri. Kadang-kadang kita itu terpengaruh lawan kehebatan sidin. Apa kehebatan sidin? Makan papaji tahan. Pasti makan nasi, ada papaji. Nah, hati-hati kita jangan terpengaruh lawan guru yang sifatnya sesat. Ada kajian-kajian makrifat nang maulah sembahyang ada. Jadi Imam Ghazali apabila kuat makrifatnya, kuat keyakinannya lawan Tuhan, kuat juga ibadahnya. Ini kada mbah sudah mengaji makrifat, kalau sembahyang lagi. Ada tadi di masjid sekalinya kan makanya sembahyang. Nah, ada kondisi juga itu yang datu-datu kita nang soleh, guru-guru kita bahagia, tetap mengamalkan syariat, mengamalkan hakikat. Berikutilah jalan-jalan ulama kita dahulu. Insya Allah kita akan salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, man akrama aliman faqad akramani. Waman akramani faqad akramallah, waman akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama, sama hakikatnya memuliakan aku ya Nabi. Dan siapa memuliakan aku, sama memuliakan Allah. Dan siapa memuliakan Allah, akan dimasukkan Allah di dalam surga. Mudahan pada ini malam kita termasuk yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup kita tuh memuliakan ulama itu dengan mengadakan haul? Belum cukup ya. Tanda kita memuliakan ulama, papadah sidin, amalan sidin kita amal. Kita gawi
Sebab kita yakin nabi-nabi dan ulama itu sini kada mati. Melihat apa nang kita gawi, nabi-nabi dan ulama itu mendanggang apa nang kita baca. Mudahan kita menjadi umat yang pandai menggembirakan Rasulullah. Mudahan kita pandai menggembirakan guru-guru kita. Amalkan pada sidin nasihat-nasihat sidin. Apa salah satu nasihat Abah Gurso kumpul? Biasakan kita tuh menghitung nikmat, mengingatkan nikmat. Jangan mengingatkan bala. Badirin kada, bisul hendak pecah, bini hendak minta talak, nah itu menguya bala. Jadi menghitung nikmat. Apa nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita itu menjadi umat Nabi Muhammad. Manusia menganggap nikmat itu cuma duit, cuma pangkat. Apabila pangkat naik duit banyak nikmatnya. Apabila ada jabatan duit sedikit dapat bala jaya. Jadi nikmat itu bukan hanya duit, punya hanya pangkat, tetapi sebenarnya nikmat kita itu ada keimanan, ada kita ketaatan tunduk kepada Allah, termasuk kita menjadi umat Nabi Muhammad, termasuk kita bisa guru yang membimbing. Abah Gurso kumpul kita yakin wali Allah Ta'ala, yakin beliau itu ulama pewaris Rasulullah, ulama yang kasih sayang. Bukti menunjukkan akhlak silin kasih sayang apabila silin berdoa sehingga membuat walil mukminina wal mukminat, ahli rumah tangga sidin didoakan sidin, tetangga sidin didoakan sidin, semua umat Islam didoakan sidin. Nah ini kasih sayangnya luar biasa beliau itu. Apalagi tanda kita memuliakan sidin, amalan-amalan sidin kita amalkan. Apa biasanya amalan sidin habis sembahyang membaca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ulun itu masuk undangan kemana-mana, ulun lihat di kampung mana-mana mengamalkan amalan Gurso kumpul ini. Luar biasa manfaatnya, luar biasa beliau ini rahmatan lil alamin. Bekas amalan sini di mana-mana orang mengamalkan, terasa manfaatnya. Beliau penuh ikhlas, beliau luar biasa hatinya. Apa maknanya? Ampunilah ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa umat Nabi laki-laki, umat Nabi daripada baginda. Nanti akhlak orang saleh, beliau mengikuti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah setiap hari membaca istighfar 70 kali. Satu riwayat ada yang mengatakan 100 kali. Kenapa Nabi itu minta ampun? Padahal sini kadang punya dosa, dosanya sudah diampuni, tapi sini merasa hamba. Izharul li'ubudiyati, kata Syekh Subhan. Aku jadi minta ampun, aku hamba. Hamba itu mana bisa jadi Tuhan? Hamba itu sifatnya serba kekurangan. Ada lagi pendapat ulama, jadi Nabi minta ampun maksudnya ampunilah dosa-dosa umat. Mudah kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah, mengikuti akhlak Abah Gurso kumpul. Satu merasa hamba. Hamba kalau bisa jadi Tuhan, hamba kalau bisa berubah menjadi Tuhan. Punya dalam kitab in abdun fa abdun wa in tarok. Sekali hamba, hamba sekalipun hamba ini pindah sugih pada yang lain tetap hamba, alimnya lebih pada yang lain tetap hamba. Inilah pakaian Rasulullah, ini pakaian wali-wali merasa hina. Jadi lamun disambati kawal bungul itu aja, resep bungul juga.
lamun disambat bungul tampang kanyawanina bangsa alim ya bangsa lebih ada yang lain. Apalagi amalan sidin habis sembahyang membaca zikir dengan Indonesia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rasulullah berkata kepada Syekh Ahmad bin Idris, wahai Syekh Ahmad bin Idris, siapa yang membaca wirid ini, ana kafiruh, ana wali. Punya Nabi aku nang memegangnya, aku nang memandangnya, aku nang mengurusinya. Janji Nabi berjanji, janji Nabi pasti, janji Allah Ta'ala pasti, janji wali pasti. Tapi kalau janji calon-calon antara janji Allah Ta'ala pasti dijamin Nabi, dipandang oleh Nabi. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak jadi Tuhan, hanya Rasulullah sebagai kekasih Allah. Kalau bisa kita tuh menyebut mengingat Allah tuh fi kulli lamha, pada tiap-tiap kiripan mata. Allah yang menjumlah dalam saat itu yang bagi itu banyak mana ya kah? Sebanyak itu kita ingat lawan Tuhan, sebanyak itu kita ingat dengan Abi wa nafasin, tiap-tiap napas tuh masuk dan keluar. Kaulah kita menghitung. Sebanyak itu kita memuji Allah, sebanyak itu kita memuji Rasulullah. Ilmu yang diketahui itu Tuhan mengetahui sesuatu yang wajib, Tuhan mengetahui sesuatu yang mustahil, Tuhan mengetahui sesuatu yang ini sering mendidik kita supaya perhatian lawan Tuhan, perhatian lawan Nabi. Kita hendak hidup tenang lapang, jalannya perhatian lawan Tuhan, perhatian lawan Nabi. Mudahan kita bisa, mudahan kita ketujuh mengingat Tuhan lebih nyaman daripada menyebut yang lain, ketujuh memuji Rasulullah lebih daripada memuji yang lain. Apalagi doa makhluk sekumpul yang bagus kita amalkan. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, dan berkahilah ulul waktu anak mati. Apa tanda kita diberkahi Allah waktu anak mati? Tetap kita cinta kepada Allah, ingat lawan Tuhan, lidah mudah membaca la ilaha, itu namanya diberkahi. Banyak nang kisah-kisah dalam kitab itu nang dibacakan zikir la ilaha illallah, tapi tulisannya kada diberkahi. Sekalinya sahutannya lain, sekali menyahut 1 kilo 2 kilo, patuh penjual iwak, patuh penjual kumpili. Nah, sahutan lain, padahal diingatkan sekalinya jawabannya lain. Itu namanya kada diberkahi Tuhan. Jadi kita tetap takut, boleh merasa aman kalau sudah di dalam surga, kalau di dunia bisa barokah. Nah, ini semuanya amalan sidin ini supaya mencapai husnul khotimah. Amalan sidin ini supaya hati kita tenang. Malah orang wali-wali itu menyimpan rahasia ilmunya, rahasia karamatnya dalam amalan sidin. Apabila amalan sidin kita baca, akan mendaki Allah apa yang Allah kasih kepada beliau. Al-madad fi wiqtihi, itu kata-kata ulama. Bantuan sidin, berkah sidin di dalam amalan sidin. Wali-wali itu punya berkah, punya rahasia. Beliau menyimpan rahasianya dalam amalan sidin. Mudahan kita jangan bosan, mudahan kita merasa lega. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan 2 buah kitab. Alhamdulillah 2 buah kitab ini bahasa kita.
ada bahasa Cina, ada apa isinya, kisah Isra Mi'raj Nabi yang kita ambil daripada karangan Habib Usman Badawi. Tadi bagus dibaca, bagus kita bacakan ulang lawan anak supaya anak kita ini kenal dengan Nabi. Jangan kisah palsunya anak. Nah ini kisah nang bujung nang terjadi ya. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, manaqib Imam Ja'far As-Shadiq, manaqib Abah Bersekumpul. Apabila kita membaca manaqib itu penting diperhatikan tuh nasihat-nasihat sidi. Penting diperhatikan mujahadah sidi. Bagaimana sih mengajinya, bagaimana tantangan dalam mengaji ini sebagai teladan contoh lawan kita. Nah di situ ada ijazah masalah bacaan sembahyang. Situ ada ijazah Fatihah, ijazah kunut, ijazah tasbih. Di situ ada yang mana sambung bersambung sampai kepada Rasulullah. Kita ingin hendak dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan wali-wali lewat ilmu. Sam ilmu ini nang maulah kita jadi dekat dengan Allah. Termasuk di situ ada ijazah memandang orang soleh. Nah kita memandang Abah Bersekumpul, jadi memandang Guru Sidin sampai sahabat memandang Rasulullah. Banyak Rasulullah keuntung orang bisa melihat aku dan beriman. Beruntunglah ya Nabi orang kada sempat melihat aku tapi melihat ulama dan ia percaya apa yang disampaikan ulama. Insya Allah ya Nabi kena akan menjadi ahli surga. Ini kelebihan berkumpul orang salih, memandang orang salih akan mudah kita mencapai husnul khotimah. Dan di situ ada ijazah angkat langsana dengan soleh. Sebagaimana Sayyidina Ali dikatakan Nabi, wahai Ali, engkau adalah menjadi saudara angkatku dunia dan akhirat. Apa faedahnya kita mengangkat langsana dengan orang soleh supaya kita dapat doa sidin, dapat syafaat sidin, dapat pandangan sidin. Tapi jangan sampai kita akan langsana dengan orang soleh itu supaya jangan berhutang duit on sidin. Atau dunia ya tujuannya. Tapi tujuan kita supaya ada hubungan kuat batin kepada Rasulullah melewat ulama. Nah jadi kepada semua ini jamaah yang ada di sini, laki-laki, bini-bini, anum dan tuha, semuanya apa nang ada, semuanya ada jamaah di sini. Ulun angkat pian-pian ini menjadi langsana ulun dunia dan akhirat. Mudahan kita terkumpul dengan Rasulullah. Nah, sebagai ijazah dan ikuti apa yang ulun baca ya. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin في كل لمحة ونفس ونفس عدد ما عددها وسعه وسعه علم الله. علم الله. اللهم أعني على ذكرك ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك. Kepada semua ini jamaah dua macam buku yang mengandung beberapa kitab, beberapa ijazah yang mana kita dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Rasulullah, kepada semua jamaah ulul ijazahkan. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.